Gitu tukang kan. kawin nin burung. Wah, Ini tahunya ternyata wah rasanya tuh nggak enak. Nggak enak dong. Oke. Nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu orang udah kabur. Nah, Ngobrol sendiri-sendiri. Ngobrol wae. biasa. Oh iya, ngobrolnya berdua wae kan kita ada berempat di sini. Ngobrol sendiri. Ajakan itu ngobrol. Orang Sama kali ajakan ini. juga nih satu nih. Nah kita nih. Siapa nih? Siapa ya? Kita ada ini. Senior kita ini ya. Ada guest apa namanya? Gestar. Gesta. Gesta. Kakak Bisa tertua. ngomong mana? Kakak tertua. Nah, ini kakak kedua. Wah, jauh. Ini kakak tua. Aduh. Seru ya di sini ya. Woi, sebanget dari tadi sampai nyamuk aja ikutan. Yang buka ikut. Nyamuk aja ikutan. Oke, sebelumnya ini panggilannya apa nih? Mas, Kang Mas, Uda, Obli atau apa nih? Nama saya itu Yogi Wicaksono, tapi saya itu asli Bogor. Wicaksono. Wah. Wicaksono. Wicaksono kan harusnya Jawa, ya. Jawa kan? Tapi Oh, ya iya. aslinya Bogor. Asli Bogor. Cuma keturunan nggak ya? Ya kalau keturunan ya bapak dari Jogja, makanya Jogja. panggilnya Kang Mas, adalah Kang Mas, biar double gitu. Itu Kang itu- aja, Kang aja. Itu pas turunan, kalau pas tanjakan beda Tanjakan. lagi ya. Beda lagi. Kalau turunnya Jogja nih, tanjakan. Tanyakan gigi satu. Iya gitu. Jadi panggilannya Kang Kang. aja. Kang apa nih? Ya Kang Yogi. Kang Yogi. Oke. Aktivitasnya? Aktivitasnya ya kebetulan saya tukang internet lah kalau bahasa sekarang lebih dipahaminya tukang internet. Itu kan itu yang narik kabel. Kan Nah. narik kabel kan. Kalau itu fisiknya. Fisiknya. Nah, kalau saya lebih ke di dunia yang lebih nyantainya, nggak terlalu beratnya. Dunia maya. Oh, di dunia gaibnya lah. Dunia gaibnya. Dunia gaibnya. Saya ini seneng nanam-nanam juga ya. Nah itu, jadi dulu itu saking saya didominasi oleh pekerjaan internet ya, yang berkaitan dengan dunia maya tadi, itu dari pagi sampai pagi lagi, sampai saya tuh menemukan titik jenuh, Kang. Oke. Saya jenuh dengan dunia IT, akhirnya saya mulai tuh Tobat itu. tobat. Enggak, maksudnya balancing lah. Oh, Ah, work life balance. ah, Wih. Jadi saya Anak mulai- Gen Z. mulai gimana nih caranya untuk mencari alternatif pekerjaan Kejenuhan lain untuk menutupi kejenuhan ini. Akhirnya mulailah nanam-nanam korma. Wih, dia langsung nanam korma. Pohon korma. Biara. Orang tuh biasanya orang tuh biasanya nanam cabai dulu, Nah. tomat di halaman. Ini nanam korma. Saya belajar nanam kurma sampai waktu itu ada 1000 bibit pohon kurma. Dan itu dibagiin semua ke tetangga-tetangga. Oke, itu jadi nggak? gitu. Itu Iya. bonus coupling enggak ya? Waktu itu memang lagi seru tuh. Kan Yang coupling itu. kan yang coupling mana nih? bonus kurma. Ini Ini kurma bonus coupling. Yang mana? Bonusnya nyari sendiri tau. Nah, udah seperti ini lanjut ya. Lanjut. Setelah itu senang juga melihara burung sampai melihara lovebird itu sekitar 11 pasang. wih, Dari Waktu itu Afrika itu harga lovebird lovebird itu harganya masih mahal. Mahal. iya. Jadi alhamdulillah tuh dapat penghasilan dari Jual burung. Jadi tukang burung. Jadi tukang Bisa berarti bisa tukang kawinin burung juga deh. justru itu Itu yang beli 11 pasang, anaknya dijual. 2014 ya? Gitu. Rame-ramenya tuh. Iya, sekitar tahun segitu. Jadi memang tukang internet, tukang nanem, tukang burung. Pokoknya tukang weh. Tukang. Para hareup. Pokoknya. Gitu, Tukang Kak. kawin nin burung. Wah, Jangan pakai dipotong. korma, jangan spasi. Jangan dipotong. Siap. Jadi gitu. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah saya kerja di 2 tempat di perusahaan parfum sebagai digital advertiser. Kemudian saya juga di Cyber Business School. Jadi kepala pusat sekolah. pendidikan. Kebetulan Manajer. bagian kurikulumnya aja kalau sekarang. Ini profesinya banyak amat ya. Tadi udah 3 tuh. Sekarang Iya. nambah lagi 2, ada 5. Kalau yang itu
belum jalan lagi tuh yang tukang burung sama tukang Tukang burung. petani tuh, tukang nanam belum jalan lagi. Oh lagi Pengen. yang petani lagi vakum dulu ceritanya. Vakum, nggak punya kebun, Vakum. nggak punya kebun ya gitu. Tapi jangan kan kayak Kang Yogi ya, yang latar belakangnya IT terus ke kebun. Ini ada latar belakangnya pendidikannya pertanian, Hmm. larinya ke bank, larinya ke apa namanya ke Oh banyak itu. pemerintahan ya. apa gitu kan. Itu spesialis dari Iya. di kampus tuh gitu. Jadi wajar ya. Kalau Kang Nopi kumaha? Nah, mana? Lari kemana nih? Oh, saya lari dari kenyataan hidup. Itu malah menarik ya untuk dibahas ya. Kenapa kurikulum di negara kita itu menghasilkan tenaga-tenaga yang justru ketika lulus dari program pendidikannya melenceng ketika profesional di sebuah bidang. Tidak sesuai dengan Betul. Apa yang dipelajari? ijazahnya. Betul. Betul. Sarjana Coba tanya ini pertanian. lulusan nanti apa larinya kerjanya kemana. pasti beda-beda nih. Iya gitu. Yakin beda. Ini agak mending. Oh Nah, iya. Ente Saya linear. Saya linear. Benar ya. Saya IT dulu bikin software segala macam, sekarang di itu gambar. Enggak. Iya iya iya. Saya itu ya. gambar ini gitu. Nah, saya mau bertanya kenapa nih. tuh? Mau bertanya, mumpung di sini ya. Tadi kan dijelaskan dengan berbagai macam latar belakang gitu ya. Tapi yang sebenarnya tuh katakanlah ya, katakan gitu, oh gua banget nih gitu kan. Sekarang kan udah 40 tahun ke atas mungkin, nah saya di sini gitu. Itu kira-kira profesi apa? Oh, di antara yang tadi itu. Nah, itu kan semua kan bidangnya memang Nah, Backgroundnya apa emang? Kang Yogi background? IT. Oh, IT betul. fotografer Saya juga kan. Iya. Heeh. Cocok berarti. Malah saya juga pernah diajarin bagaimana nyeting manual tuh, saya inget tuh dulu kan. Iya. Makanya saya bilang ini luar biasa, ilmu banyak banget gitu. Tapi memang guru juga kan. Ya, saya Iya. ngajar. Nah, kira-kira di antara sekian Yang mana banyak tuh? tuh, kan kalau di Islam juga gitu ya. Ah. Ada Ibu Sina kan, yang dia sebagai ulama juga sebagai dokter. Ya. Gitu. Iya. Bagaimana nih pertanyaan? Iya, saya ya kalau dari segi cari nafkah ya, ibaratnya ya, menjemput rezekinya ya di bagian advertiser itu. Karena pertama dari segi effort juga nggak terlalu menguras fisik dan lain Jadi sebagainya. kerja nggak capek, duit banyak. tuh ya. Ya banyak sih enggak ya. Tinggal di rumah. Lobaan, gitu. Cuma tidak harus menguras fisik. Nah, sementara kalau untuk hobi saya tuh ingin mengembangkan yang namanya integrated farming system. Apa sih itu? Itu adalah sebuah sistem pertanian yang terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau bicara rantai makanan itu dari predator Nah, sampai ke Pengurai. rantai makanan terakhir itu ya, dari mulai awal sampai akhir itu ada di situ. Contohnya misalkan kita bicara hewan, di situ Nyamuk. ada apa namanya? Di situ ada ayam, ada kambing, yang dia makanannya apa? Makanannya tuh dihasilkan dari, misalkan kalau ayam dari maggot, kita pelihara maggot gitu ya. Kemudian kambing dari mana? Dari rumput yang kita pelihara sendiri. Atau sisa sayurannya kita tanam sendiri menggunakan sistem hidroponik dan lain sebagainya. Jadi satu tempat tuh misalkan 1000 meter itu isinya itu tuh integrated farming system. Itu kalau misalkan berjalan, sebenarnya itu adalah akan menjadi apa ya? Mungkin bagian perjalanan terakhir saya gitu ya di dalam kehidupan gitu ya, dengan menjalankan itu kalau dari segi passion sebenarnya. Ya selain tentu saja berdakwah, kalau itu mah utama lah. Iya gitu kan, ya. dia juga konten apa namanya, pemburu ilmu atau apa ya gitu. Ada konten TikTok itu. Ngaji ringan. Ngaji ringan, ya Allah salah lagi. Iya, iya. Ngaji ringan. cuma pemburu takjil. Pemburu Itu hantu. Ya itulah kira-kira kalau dari segi passion ya sebenarnya lebih ke pertanian. Pertanian. Kalau advertiser mah dari duitnya lah ibaratnya gitu. Nah, tadi barusan nyinggung soal dakwah. Berarti ada aktivitas dakwah juga dalam kesehariannya atau gimana? Ya alhamdulillah, kalau dakwah itu kan memang sudah bagian poros hidup ya, yang nggak bisa ditinggalkan. Makanya saya salah satunya adalah memanfaatkan
sosial media, khususnya dalam hari ini yang lagi viral kan TikTok. Nah, saya bikin akun namanya Ngaji Ringan. Nah, di situ saya nggak monetize, nggak bikin keranjang kuning dan lain sebagainya. Fokus untuk dakwah aja. Nah, itu ya mudah-mudahan kelak suatu saat dia mau lahir nanti jadi saksi buat saya gitu. Gitu Pindah sini ya. Si akun TikTok itu. Agak susah Saya ngeliatnya. akun TikTok. Dengan apa namanya tadi? Ngaji Ringan. Ngaji Ringan. Ngaji Ringan. Tapi saya dengerin tuh nggak ringan juga itu pembahasan. Justru itu yang malah kontroversi dengan itunya ya. Tapi kalau Makanya saya lihat sih enggak sih. Jadi dari apa permasalahan yang besar bahkan mendunia dikemas dengan gaya ringan. Betul nggak? Itu kan gayanya. Kontennya nggak ringan Kontennya. juga. Nah ini ngomong konten, kalau kontennya memang nggak ringan sih. Itu Ya, berapa lama? itu sekitar 2 tahun ya. Udah Sekitar tahun. 2 tahun. Jadi sebelumnya saya punya akun tapi di ban. Eh, Karena memang jorok ya. Kalau kan dulu sempat agak strict ya. Maksudnya agak kayak copyright itu dibatasi dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang makanya saya sebenarnya nggak hati-hati juga, saya bahas kayak Zionis Israel, Gaza dan lain sebagainya saya bahas juga. Walaupun akhirnya videonya yang di-ban, bukan akun. Bukan akunnya, hanya Bukan videonya akun. aja. Kalau kawan kita kan siapa itu misalkan si Frun ya, dia sampai punya 4 akun, Oh iya. akun sebelumnya. Tapi karena memang beliau itu konten kreator yang jenius ya, kalau menurut saya. Bagus bener. Jadi akun mau dibantai kayak gimana juga Cepat kita tumbuh dia lagi. mulai lagi cepet naik cepet. Tumbuh lagi. Kalau terus. saya kan dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Tapi saya gini loh, menjadi seorang influencer, menjadi seorang dakwah planner. Kita sebutlah dakwah planner yang dia memanfaatkan sosial media. Bukan seleb dakwah, bukan ya? Ya, Ada yang nulis Facebook seleb dakwah. ya boleh lah. Nah itu dengan follower yang ada sekarang, dengan reaksi yang ada sekarang aja, kadang itu ke bawah baper gitu. Baper sampai kayak ini saya menyampaikan ini benar atau salah, kok sekontroversial itu dan lain sebagainya. Nah, gimana yang dia jutaan followernya dengan masa yang segitu banyak, dia benar-benar tuh dakwah di internet itu benar-benar harus Bawa sendiri. legowo lah ibaratnya, Gowo. legowo, sabar, terus kadang mungkin harus punya sifat bodoh amat. Bodoh amat apa? Bodoh amat dengan komentar-komentar yang Komentar. menjatuhkan. Iya. Itu kalau misalkan kita nggak tahan dengan itu, wah, bisa sakit itu. Sempet dapat tuh komentar-komentar yang kayak Wah, saya banyak. malah sering di-state gitu ya sebagai pengasong khilafah lah dan sebagainya gitu ya. Tapi menurut saya justru keberhasilan salah satu indikator dakwah kita sampai itu bukan kepada pendengar yang setuju sama kita, tapi justru orang-orang yang tidak setuju dengan kita ketika dia melihat dakwah kita, menyimak sampai akhir, berarti ada atensi khusus tuh terhadap kita. Entah dia tujuannya untuk menjatuhkan kita atau apa, yang penting dakwah kita tuh nggak melulu ke target audiens yang sudah sepemikiran sama kita. Itu namanya dakwah kan amar ma'ruf nahi munkar. Dia harus terjangkau kepada seluruh audiens yang berbeda pemikirannya juga. Jadi kalau dakwah itu jangan pengen di like, di komen yang positif terus, jangan. Nah, kalau seperti itu belum menemukan tantangan berarti. Tapi kalau sudah Anda disebut dengan hal-hal yang kemudian menyakitkan hati, itu kemungkinan baru mulai itu ke situ. Itulah Jadi kira-kira. kebayang kalau yang tadi ya dibilang, misalnya kalau ada gerakan Islam seperti itu, kebayang kalau dia memimpin dunia atau memimpin sebuah negara, nggak jauh dari anti kritik yang sekarang, Iya. bener nggak? Ya katanya kan harus kritik-kritik pas dia memimpin. Antum harus taat. Sami'na wa ata'na. Nah, saya jadi kepikiran Rasulullah nggak mungkin gitu ya ketika berselisih dengan sahabatnya. Betul. Wahai Ali, anak itu Rasul gitu kan enggak Iya, gitu. iya. Oh Rasulullah enggak sakit gitu kan Rasul. Anak bersabda gitu. Makanya tadi luar biasa. Iya. Kita banyak inspirasi banget ya. Ya betul, itu salah satu tips ya. Karena kan kita nggak tahu nih dengan algoritma yang sekarang itu, kadang kita yang bukan siapa-siapa ini juga mudah viral gitu. Bener sih. Saya pernah bahas Peluangnya. masalah Dajjal itu sampai 1,7 juta yang nonton. Dajjal. Dajjal itu ya. Padahal saya menyampaikannya juga ya versi saya gitu ya.
ya banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Di platform mana? Di TikTok Nyampe ya. nyampe, Luar bahkan biasa. yang like itu 80.000, yang komen itu banyak juga. Rata-rata yang komen itu saya belum siap dengan kiamat dan lain sebagainya. Padahal saya di akhir video itu menyebutkan bahwa yang namanya Dajjal itu pasti akan datang. Tapi yang harus kita waspadai itu bukan Dajjal datang, tapi perang yang sekarang sedang dilakukan oleh sekutu-sekutu dan kroni-kroninya Dajjal. Iya. Perang apa? Perang Sakofa, perang pemikiran, Ghazul Sakofa dan Ghazul Fikri. Bahkan kalau saya melihat sekarang ini bukan Ghazul Sakofa, kalau Ghazul itu kan perang. Perang itu misalkan kaum muslimin diserang pemikirannya, tapi kita melawan, itu perang. Kalau ini mah serangan pemikiran, serangan Sakofa, pemahaman. Tanpa ada counter attack dari kita, tanpa ada perlawanan. Yang terjadi kan seperti itu kaum muslimin di Indonesia khususnya. Hanya satu arah penyerangannya. Hanya satu arah, nggak bisa dikontrol. Jadi bukan itu apa coba? ngeroyok, apalagi Ngeroyok kan itu bukan perang. Berat ya pembahasan. Oh iya, jadi berat. Kita kemarin tuh supaya ringan sok. Bawa lagi supaya ringan. Nggak jadi ringan jadinya. Nah, beliau juga kan konten kreator. Iya. Oh, gitu. Kenapa nggak ditanya juga gitu? Bener nggak sependapat nggak dengan saya gitu? Baik. Nah kan sekarang kan Jangan posisinya sebagai host lah ya. Langsung masuk. Langsung Masuk. sini. Nah ini Sama tahu Sini. sama antum juga. tahu yang bisa masuk di Bogor nih, segede Sumedang. Ini ada lagunya kan? Apa? Tahu Sumedang. Iya, saya tahu itu. Menarik tadi pas konten yang viral atau viral ya. Jadi kan saya juga Dia ini nggak bisa jaga rahasia. Iya. Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu. saya juga pernah ada beberapa konten saya yang Masuk. jutaan juga ya, viral di TikTok ataupun di Instagram. Cuman kalau sekarang ini ada yang sisi bagus, gimana supaya viral di Instagram sampai jutaan dapat. Nggak sampai juta sih, belum juta kalau yang bagus ya. Cuma tetap walaupun bagus kontennya, apa bagus ya tentang yang bagus, biasanya kan nggak bisa viral. Kenapa? Karena mungkin di pihak platform itu kalau yang bagus mah harus iklan gitu kan. Ternyata dia bisa viral sampai 5.000 tuh like kemarin saya cek ya. Tapi isinya di bawah itu juga nggak bagus semua Ya, komentarnya. komentarnya. Jadi Jadi malah menurut saya dominannya 70% tuh negatif. Ngerti nggak? Kontroversi. Walaupun ini sudah saya bikin konten adalah konten yang review bagus, menarik sebagainya iya. Cuma mungkin ada ketidakpuasan dari pelanggan yang datang. Misalnya jauh-jauh ke sini, pas ini nggak ada makanan dan sebagainya, musolanya nggak ada sebagainya. Itu sampai dibuatin musola, sampai buatin apa gitu kan, ada makanan sebagainya. Walaupun ya saya karena tidak ada kepentingan yang lain, saya langsung ini harusnya diperbaiki nih, langsung tag orang akunnya dan sebagainya. Nah tadi ya pertanyaan saya itu bagaimana yang kita bukan siapa-siapa dan apa-apa gitu ya, kita dikasih kesempatan untuk bisa, bener nggak, dengan Bisa orang-orang yang memiliki branding khusus kan. Nah kira-kira di zaman sekarang itu mungkin nggak untuk dakwah yang kita bisa tadi tawarkan ya, sajikan itu berbeda dengan konten-konten biasa dan bisa setara keviralannya dengan yang lain gitu. Nah, mungkin kalau mungkin gimana caranya kali ya? Kalau mungkin kan riset juga ya, namanya advertising pasti ada tools untuk riset ya. Ada nggak tahapan tertentu yang ini tuh bisa viral gitu? Ya, kita kasih tahu dulu. Kita kasih tahu dulu. Langsung sih. Lanjut dulu. Ini sambil saya jawab ya. Iya. Ya, yang pertama tentu saja isi ya. Sudah minta kita. Iya, tahunya kosong. Tahu isi ya. Tahunya kosong ini. Yang pertama isi dari konten itu sendiri. Jadi kreatif kita lah untuk membuat isi konten yang menarik. Konten yang menarik itu apa? Ya tadi yang pertama relate dengan kehidupan. Yang kedua kontroversi. Nah, itu. Kok saya lihat banyaknya. Nah, kalau relate dengan kehidupan, orang akan dibangun perasaannya untuk menyetujui isi konten kita. Kalau kontroversi, orang akan dibangkitkan emosinya untuk tidak setuju dengan konten kita, memproteksi konten kita. Iya. Jadi begitu. Yang kedua, ceruknya itu harus selalu sama. Jangan kadang kita bahas bola, kadang kita bahas dakwah, kadang kita bahas musik. Ya itu kalau itu kan ceruknya terlalu
liar. Hmm. Nah, makanya ceruknya itu harus satu. Idealnya gitu ya. Nah, idealnya itu, misalkan kita senangnya bahas tentang syariah, ya makanya udah bahas tentang Pembahasan syariah, Islami gitu ya. Islami gitu, ngaji ringan, makanya ngaji nggak pernah mancing isinya nggak pernah, mukbang apalagi nggak pernah kan gitu, itu. Ini mukbang, Ini mukbang. Ya jadi gitu. Yang kedua, ikhtiar yang lainnya itu dari segi teknis, Kang. Apa dari segi teknis? Pertama resolusi, yang kedua suara. Voice itu bener-bener deh menjadi satu hal yang paling penting di dalam dunia digital sekarang. Berarti bukan buat pejabat aja suara itu penting ya? Bukan, buat konten kreator juga penting suara gitu. itu. Walaupun nggak berpengaruh di dunia politik ya. Suara penting, makanya walaupun pakai hanya sekedar mic yang kabel, tapi kalau memang dia perlu digunakan ya atau recording. Berarti ini kita lagi dievaluasi. Sebenarnya kita punya mic. Cuman telat datang aja. Jadi gini Kang. Jadi kalau di komunikasi, ini sisi lain nih. Nah, Dunia lain ini. karena ngomongin suara saya, langsung datang. pakar komunikasi, beliau itu public speaker kan. pakar komunikasi kayak Telkomsel. Tapi nggak jadi sponsor ya. Sponsor kita tahu. Iya. Jadi kalau di komunikasi, karena saya bergerak di bidang komunikasi, itu ternyata yang ditangkap oleh audiens ya, oleh para penonton, oleh audiens. Nah, itu ternyata bukan pesan. Bukan pesan. Oke, apa tuh? Tapi yang banyak ditangkap oleh audiens itu ternyata kesan. Oke, bukan pesan tapi kesan. Bedanya apa coba pesan sama kesan? Kalau ya, saya contohin nih. contohin. Gini. Ini tahunya ternyata rasanya tuh nggak enak. Nggak enak banget. Oke. Nggak enak. Iya. Beneran. Ini tuh tahunya nggak enak. Nggak enak. Iya. Nah, kesannya enak apa enggak sebenarnya? Kesannya ekspresi antum nggak menunjukkan nggak enak gitu. Karena ketagihan kayaknya kesannya. Harusnya. Jadi yang ditangkap oleh orang itu adalah kesan. Iya. Walaupun kita mengatakan pesannya itu nggak enak, tapi kesannya itu ini sambil makan. Bener. Wah, ini nggak enak nih. Jago memang ini marketing komunikasinya ini. Ini tuh nggak enak ini. Jadi lebih kayak dua. ekspresi ya. Lebih kayak ekspresi ya berarti ya. Bukan cuma ekspresi. Itulah yang dibangun persepsi yang ditangkap oleh audiens itu adalah kesannya. Jadi sebagus apapun pesan kita, kalau kesan yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan pesan, orang itu akan menangkap kesannya. Kan harusnya kan gini. Ini tahun enak banget. Wah, Masya Allah ya. Hampir 2 nih. Masya Allah. Kan harusnya gitu. Iya. Tapi ketika kesan berlainan dengan pesan, pesannya nggak sesuai dengan kesan, maka orang itu akan yang menangkap menonjol adalah kesannya, bukan. Itu kalau di teori komunikasi. Oke, betul. Makanya kesan dan pesan harus sinkron. Oke, pantesan saya pernah bikin video itu judulnya adalah yang tentang nggak punya anak itu loh, apa sih namanya, yang nggak punya tuh, yang tren nggak punya anak, child free. Tentang child free, saya memang hook buttonnya itu seakan-akan menyetujui child free, padahal pesan di akhirnya itu tidak, tapi karena netizen itu kesannya kan kesannya saya menyetujui, wah itu diserang tuh gitu kan ya. Nah, iya betul, setuju saya. Berarti untuk hook button itu memang pertama kan hook button itu akan menjadi kesan tuh. 5 detik pertama itu akan menjadi kesan. Betul. Urusan pesan kalau dia interest dengan video kita, maka akan dilanjutin tuh, baru dia bisa nangkep pesannya. Betul. Oke. Saya mungkin minta kesannya di Instagram saya. Tapi ini masing-masing ya. Nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Ini kan terselubung nih. Ini mumpung ada dua ahli. Yang satu lagi ini pernah memberikan, ini logonya ide awal dari dia kan. Kalau saya kan memang nggak terlalu ngerti di bidang ini kan. Jadi teman-teman yang mau buat logo bisa. Logo juga kan sama kan? Iya, banyak loh teman-teman tuh kan antum semua logo. Nah, bener loh ini ya. Kita
Nanti jadi nama Instagramnya apa? Kalau mau logo berbayar, logo berbayar premium ke sini. Kalau gratis tetap premium ke sini. Jadi promonya bukan ini ya, tapi personal branding ya. bener nih. Mumpung aja Gimana? berapa menit aja. Ini ada yang nggak tahu ya. Ini Kang Yogi ini bisa buat logo juga. Oh iya ya, Bisa. Astagfirullah. Tuh, kesannya kan. Iya. Saya ingat. Saya dulu bikin logo gratis sebenarnya. Yang bagus Tiba-tiba ada yang transfer malam-malam 2 juta rupiah. Bener tuh. Saya ingat betul. Bener Masya itu. Allah. Ini Antum. Berani dibayar lo. Tapi Kang Yogi tahu nggak saya jual berapa? Berapa? 5 juta. Ketahuan itu. Saya enggak ya? Saya enggak. Masya Allah. Ke saya pas bilang gratis. Lu ini gratis. Untuk Ada malam itu lagi. Untuk dipancing loh, Itu dipancing. proyek dulu, tuh proyek dulu. Saya mau enggak. Proyek dulu. Kembali lagi nih supaya Waktu antum belum naik daun, masih naik tangkai. naik datang ya. Baru ingat itu bener itu. Saya bikin logo perumahan kalau nggak salah Iya. ya. Iya. Nah, Masya Allah. sok semuanya ya. Yes. Ini kan pakar semua nih. Nah. Jarang-jarang nih gratis. Maksudnya gimana nih? Apa yang harus dievaluasi? Ya, kesan nih? aja kesan. Tadi kan ada pesan, ada kesan. Kan saya sih pesan saya ada kan di dalam diri saya kan. Saya rubah lah pesannya. Tapi ini ngomong-ngomong penonton nggak tahu nih kita lagi ngapain nih. Ya, nggak apa-apa. Ya pertama ya dari segi followers saja udah banyak ini kan. Terus konsistensi, terus terusnya juga udah Dari sesuai. viewersnya udah kesannya juga udah bagus. Iya, udah bagus. Udah aman lah itu. Karena ada viewer itu yang menampakkan Iya. nggak enak gitu. Iya, betul. Nah, ini Ya kan udah, kayaknya enak kesan. semua kalau Enggak dia ada. makan. Tadi kan bagus nih. Saya pengen tahu aja kesannya aja. Terus terang aja. Nih. Nggak usah sebutin. Tadi Instagramnya. antum cerita kalau antum bikin video, tapi kemudian komentarnya itu memancing komentar negatif, ya kan ya? Sebenarnya komentar negatif itu kan atas ketidakpuasan orang itu ketika berkunjung. benar. Fakta sebenarnya. Bener. Tapi kesan video antum yang antum buat tuh ternyata bagus. Iya, maksudnya itu. Videonya bagus Tadi, kan. makanya kan belum tahu kan. Tapi nggak sesuai dengan fakta, kesannya itu nggak Itu. sesuai dengan fakta. Ngerti nggak? Gitu. Padahal loh. Berarti udah berhasil maksudnya kalau Informasi itu dari yang segi Atin bilang tadi konten. itu informasi saya itu nggak sembarangan. Saya metode wawancara, saya riset ibaratnya ke orang-orang beberapa dan semua yang saya tulis saya itu bagus bener. Tapi yang di komentar itu bukan pesan dari videonya, Iya. tapi kesan mereka tuh pas datang. Iya. Mas Hal yang apaan? tidak dicantumkan di Iya. sini padahal Mas mungkin. apaan katanya datang ke situ masa kelapa aja mau 100.000, Ya. ngerti nggak? Iya, Iya. paham. Iya, Makanya itu kan kenapa kesan resto iya, berarti ya. kenapa saya harus bahas ini gitu? Kenapa agak masuk gitu? Oke. Iya. Oke berarti ya. Kalau saya kan sebenarnya kan Masuk Pak konten Eko. viral itu biasanya tadi kata Ustadz ini juga sama masuk yang memancing reaksi kan, Angkang, respon. Lanjut. Nah, ini ya saya juga tadi yang akan bilang ya, yang akan bilang itu kalau mau bikin konten itu yang banyak respon itu berarti kan kontroversi ya. Nah, itu memang saya pahami dulu. Dan terbukti beberapa kali juga viral, jutaan juga, ribu juga pernah, ratusan ribu juga pernah. Nah, nah, saya juga punya ide nih. Bisa nggak sih pesan yang bagus itu viral kan? Viral. Orang lain itu nggak bisa. Kenapa itu harus iklan sebagainya? Karena saya adalah orang yang nonton, bukan hanya orang yang berkonten ya. Saya tuh penonton banget gitu kan. Saya buat dan bener viral gitu kan. Saya bilang bisa juga tuh konten bagus itu. Tapi isinya gitu, kesannya lebih dari 50 itu kalau kesah dia di tempat itu gitu. Itu resikonya. Makanya bukan konten saya yang jelek enggak, dan saya pun tidak menolak apa yang mereka komentari. Mereka tuh bukan nyerang isi saya enggak. Cuma mereka yang bilang, "Min, apaan di sana itu kesana enggak ada WC-nya. Cuma satu, datang sini kebanyakan." Apalagi nggak ada musola apa gitu kan. Itu sampai sekarang katanya bikin buat musola. Sampai ada teman saya juga kan, Kang Juhadi bilang, "Coba sampaikan antum ke pengelola sebagai ini." Bukan teman antum aja saya bilang sampaikan gitu kan. Tapi kan udah pas ke sana memang udah mulai bagus. Ya. Intinya gitu sih. Artinya kesan itu ada dua. Ada kesan yang dihasilkan dari konten itu sendiri, ada kesan yang dihasilkan dari luar konten tapi menyangkut persepsi penonton. Menyangkut itu sendiri. Kita Makanya, sehubungkan Kang antara kesan dan pesan itu dari dakwah kita juga sama. Iya. Baru sebenarnya itu. Nah, bagaimana korelasinya antara kesan dan pesan ini dengan
dakwah yang memang sedang kita gemborkan di dunia digital nih. Justru itu kesan itu kan dihasilkan dari referral, apa informasi yang didapat sama dia sebelumnya. Konten kita ini ketika berbenturan dengan apa yang pernah dia dapatkan informasinya, maka orang akan kontroversi di situ. Tapi ketika orang itu mendapatkan informasi yang sejalan dengan apa yang kita ungkapkan, dia akan setuju, kan begitu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa konsisten? Ya kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang, kan? Itu. Yang penting tadi cara kita secara kreatif untuk memberikan kesan penasaran dulu aja. Nggak perlu like dislike-nya nanti belakangan, setuju tidak setujunya belakangan. Yang penting gimana caranya di hook button itu di 5 menit pertama itu 5 detik. 5 detik 5 menit bikin konten 1 menit 5 detik pertama itu orang mau atensi kepada kita dan meneruskan video kita. Gitu. Jadi jangan bikin misalkan ya bikin monolog gitu ya, tapi sambil nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu orang udah kabur. Nah, di video TikTok yang cepat itu buka dimah juga jangan terlalu panjang walaupun itu konten dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke inti. Lebih langsung ke inti. Orang langsung kepada yang relate dengan kehidupan. Oke, judul itu haram, kan gitu langsung. ini udah Judul haram gitu langsung. 30 menit habis. Bentar ya, sekira bentar. Oke, kita ini dulu conclusion dulu. Ya, Conclusion dulu. Gimana dakwah ini tuh? Sesi ini ya. Jadi Ya. kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, Kang Gimana Yogi. tuh? Part 1. Ya kesimpulannya ya sering-sering bikin konten seperti ini walaupun nyantai, ringan. yang pertama tetap harus ada focusing materi pembahasan yang sedang dibahas. yang sedang dibahas. Yang kedua tadi supaya ini relate, gimana caranya dibuat sekreatif mungkin. Kemudian dari segi suara dan juga Lebih ini terdengar lah ya. itu sih. Dan kalau- poin-poin terpentingnya yang saya dapat adalah ya. dari Kang Yogi ini adalah menjadikan apapun profesinya, menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan. Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. Ya walaupun ngaji ringan itu nggak ringan juga ternyata kalau dikaji gitu ya. Berat bikin liar ya. Liar itu kan tandanya mikir. Setuju. Tapi kemarin sama saya ketemu. Wih, bukan kaleng-kaleng. Status. Dan yang sebelumnya ya di bagian hukum ini nyambung sedikit. Memang konten untuk ngajak mikir itu akan sepi. Tapi konten untuk ngajak happy akan ramai. Itu aja. Makanya kita tetap kalau mau dakwah ya tetap jangan sampai kita ngajak happy tapi ngajak mikir. Oh, biarpun sepi terus jalan. Ada yang lebih bagus ketika kita mengajikan konten dakwah yang bikin happy. Itu PR. Berarti itu next lagi ya. Oh iya. Ini sebenarnya masih banyak. Tahan dulu. Wah, cuman karena memang waktunya terbatas. Betul. Maghrib ya. Sejauh sih. Jauh lebih dari 30. Siap. Ya. Ya, kita lanjut di part 2. Part 2 ya. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut ke. Ini upload kapan nih? Jangan. Uploadnya mungkin mudah-mudahan secepatnya lah.